Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2017. Saya ini mau mempresentasikan tugas bahan bakar dan pembakaran yang berjudul bahan bakar hidrogen dari gasifikasi biomasa fuel cell. Oke, cekidot, kita langsung saja. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan bahan bakar hidrogen dari gasifikasi biomasa fuel cell. Apa itu? Simak baik-baik. Pokok pembahasan yang pertama, metode gasifikasi biomasa. Yang pertama ini. Yang kedua, hidrogen dan sel bahan bakar. Yang ketiga, pemanfaatan limbah menjadi biomasa dan perbaikan lingkungan. Yang keempat, pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan dan industri. Yang kelima, potensi Indonesia dalam pemanfaatan biomasa menjadi hidrogen. Nah, sebelum ke pembahasan yang selanjutnya, ini kelima ini adalah pokok pembahasan tersebut. Karena kenapa di Indonesia ini kita menganalisis bahan bakar tersebut, kita tinjau dari latar belakang. Nah, karena bahan bakar berbasis fosil untuk masa yang akan datang jumlahnya kan akan semakin menurun. Di samping itu kita harus ada semacam alternatif, energi alternatif tersebut untuk mengganti energi seperti bensin, solar, bensol, dan lain-lain. Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan bahan baku yang sifatnya dapat diperbarui, yaitu biomasa. Nah, ini kita latar belakangnya garis bawah ini biomasa yang berasal dari tumbuhan. Yang pertama, metode gasifikasi. Apa itu gasifikasi? Ya, gasifikasi adalah proses konversi bahan bakar yang mengandung karbon menjadi gas yang memiliki nilai bakar dengan oksidasi parsial pada suhu tinggi. Nah, di sini namanya gasifikasi, kita mengubah semacam gimana ya? Mengubah semacam dari bentuk awalnya padat menjadi gas dengan metode seperti pirolisis, seperti pirolisis. Saya baru tanya pirolisis ya ini. Pirolisis sama apa ya? Baru seperti pirolisis saya. Dan yang ke ya ini gambarnya ini biogas ini ya, ini biogas. Pertama dari sampah difermentasi ke suatu apa ya ini ya, modelnya ini sampah dimasukkan ke dalam kontainer semacam difermentasi dan dialirkan ke genset, kettle uap, dan transportasi dan bahan bakar gas flare biogas dan menghasilkan ventilasi dan green water. Green water itu semacam seperti apa ya? Seperti cairan dari hasil penyulingan tadi. Dari hasil penyulingan membentuk jadi green water di sini. Ventilasi ke masuknya nanti bahan bakarnya seperti kayak minyak tanah, spiritus, dan lain-lain seperti itu.
Karena ventilasi ini apa ya, cabangnya sangat banyak sekali. Ini saya umum-umum di masyarakat, saya mempresentasikannya seperti itu. Contohnya kayak ya itulah apa, minyak tanah sama spiritus. Nah, yang kedua ini hidrogen dan sel bahan bakar ya. Apa itu hidrogen? Hidrogen adalah unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi dan biasanya dihasilkan secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Hidrogen dapat dihasilkan dari air melalui proses elektrolisis, namun proses ini secara komersial lebih mahal daripada produksi hidrogen dari gas alam. Nah, saya mempresentasikan hidrogen itu bukan air loh ini. Hidrogen itu adalah semacam kayak unsur jika digabungkan dengan O itu menjadi oksigen, nanti terbentuknya air. Ya. Karena kenapa ini namanya unsur? Berbeda, saya sekali lagi ini unsur, bukan air hidrogen ini. Saya katakan lagi ini hidrogen ini unsur. Gimana cara untuk memisahkan H2O menjadi hidrogen? Nah, ini caranya menggunakan proses elektrolisis. Ya, di Indonesia setahu saya ada di mana ya? Ini kayak sepertinya kayak di PT Jakarta. Jakarta saya mana itu tempatnya ya? Kurang paham. Dengan skala yang sangat besar dan biaya yang sangat mahal di sini. Karena hidrogen itu dari gas alam bukan air dan membentuk biasanya nanti kalau dikeluarkan tercampur dengan oksigen terbentuklah menjadi air, itu yang disebut hidrogen sama hidrogen. Nah, sifat-sifat hidrogen pertama tidak berwarna, ya. Yang kedua tidak berbau, dan yang ketiga bersifat non-logam, bervalensi tunggal. Di periodik kimia sudah diterangkan hidrogen pojok atas kiri hidrogen H1, valensinya tunggal, merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Banyak ditemukan di kawah gunung, ya, biasanya seperti itu, gas ini membentuk gas karena sifatnya memang sangat berbahaya. Gas hidrogen saya lihat-lihat, saya analisa juga ini apa ya, gasnya itu memang sangat bahaya. 1000 kali lipat berbahaya daripada gas bom atom. Bom hidrogen itu memang sangat berbahaya gitu. Oke, ke slide selanjutnya. Apa itu sel bahan bakar fuel cell? Sebuah alat elektrokimia yang mirip dengan baterai, akan tetapi berbeda karena dia dirancang untuk dapat diisi terus reaktannya yang terkonsumsi, memproduksi listrik dan menyediakan bahan bakar hidrogen dan oksigen dari luar. Nah, fuel cell itu kayak semacam baterai ya. Kita tidak usah jauh-jauh, fuel cell itu seperti kayak aki. Nah, nanti akinya itu diisi dengan cairan, nanti kita setrum dan menghasilkan listrik di situ. Itu yang disebut dengan fuel cell. Contohnya aki lah, kita nggak usah jauh-jauh untuk apa itu namanya fuel cell, kita nggak usah jauh-jauh. Fuel cell itu seperti aki lah, aki kayak aki motor, aki mobil, itu namanya ya. Fuel cell kita nanti isi lagi. Kalau seperti listriknya kurang, kita strum lagi.
Ya, seperti ini. Mohon maaf ya gambarnya kan. Nah, pemanfaatan limbah menjadi biomasa ini untuk lingkungan. Seperti inilah. Ini pada kuta biasanya seperti ini. Kita tampung limbahnya di sini, kotoran, kita langsung masukkan, distribusikan ke mesin seperti pirolisis. Kita olah dan membentuk suatu energi mekanik jadi panas dan menjadikan listrik di sini. Nah, ini kita ke proses daur ulang ya. Proses daur ulang atau recycling limbah perkotaan menjadi biomasa dapat mengurangi pencemaran yang terjadi di perkotaan. Limbah-limbah padat di perkotaan dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif terbarukan yang sangat ramah lingkungan. Ya, di kota-kota biasanya banyak, itu tidak usah jauh-jauh, sungai-sungai kota kan banyak tercemar limbah, kita saring, kita jadikan satu, membentuk suatu pirolisis gas tadi. Ya, pemanfaatan hidrogen untuk kendaraan dan industri. Pemanfaatan kendaraan komersial. Energi terbarukan berupa hidrogen saat ini baru dimanfaatkan untuk prototipe mesin mobil-mobil ramah lingkungan. Salah satu korporasi adalah Toyota Jepang yang memanfaatkan hidrogen untuk sumbernya pembakaran pada mesin mobil hibridranya Prius dan VCHV. Nah, tapi di Indonesia pemanfaatan seperti ini kurang dilirik pemerintah dan masyarakat kurang tertarik juga karena kita masih menggunakan bensin. Kalau masyarakat Indonesia tanpa bensin menurut saya kurang. Ya, seperti inilah mekanismenya mesin listrik dari full cell car tampak dari jok mobil, kap kita buka, memang seperti ini bentuknya. Nah, ini full cell car seperti ini bentuknya. Nah, ini pemanfaatan untuk industri. Biomasa hasil limbah produksi untuk keperluan energi saat ini cukup banyak diaplikasikan. Contoh yang sangat baik telah dilaksanakan oleh Semen Indonesia, Persero, TBK. Biomasa ini digunakan sebagai alternatif pengganti penggunaan batu bara untuk produksi semen. Penggunaan biomasa ini ternyata juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik industrinya. Ya, pemanfaatan untuk industri salah satunya ini digunakan untuk contoh yang sangat telah dilaksanakan oleh Semen Indonesia. Alternatif sebagai bahan bakar pengganti batu bara, ini contohnya di pemanfaatan industri, karena dengan pemanfaatan biomasa lebih mudah, murah, dan gas emisinya sangat sedikit dan tergolong ramah lingkungan, dipastikan. Nah, ini seperti ini ya pengurangan. Nih potensi Indonesia dalam pemanfaatan biomasa, luas dan jumlah. Indonesia ini luasnya 1 juta ini 10.956.231 hektar are, Malaysia 5 juta, Thailand 5.700.000.
produksi 29 juta 344 Indonesia ini ton per tahun ini potensi pemanfaatan. Ya karena Indonesia masih belum bisa belum interested atau masyarakat kurang tertarik dengan biomasa ini atau gimana ya ini. Kita kalah dengan Malaysia dan Thailand pemanfaat potensinya. Malaysia paling unggul di sini. Kita sebenarnya bisa ini. Kita paling unggul di sini, pemanfaatan gas biomasanya kita paling unggul daripada Malaysia dan Thailand ini. Kita paling besar di sini. Nih perkebunan dan produksi kelapa sawit di Indonesia. Memang Indonesia ini memang sangat potensi sekali untuk pemanfaatan biomasa tersebut dari fuel cell hidrogen ya khususnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata dari saya terkait omongan yang masih kaku, tolong dimanfaatkan, karena saya juga masih belajar. Oke, matur suksma.